Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. It's me Dewi Rafika Safitri. On this video, saya akan menjelaskan materi fungsi Lipschitz, yaitu definisi 5.4.4 dan teorema 5.4.5 yang ada di buku Introduction to Real Analysis karangan Bartol and Serber 3rd edition. Selamat menonton! Sebelum saya menjelaskan materi definisi fungsi Lipschitz, terlebih dahulu saya ingin memberikan sebuah introduction atau note yang harus kita ingat ketika kita belajar fungsi Lipschitz. Pada analisis real, yaitu pada materi fungsi kontinus seragam, jika suatu fungsi kontinus seragam tersebut diberikan pada himpunan yang intervalnya itu tidak tertutup dan terbatas, kadang kita sulit untuk menunjukkan kekontinuan seragam dari fungsi tersebut. Akan tetapi, terdapat syarat cukup untuk menjamin kekontinuan secara seragam dari fungsi tersebut. Nah, syarat inilah yang dikenal dengan syarat Lipschitz atau fungsi Lipschitz yang akan kita bahas di video ini. Definisi 5.4.4. Misalkan A adalah subhimpunan dari real dan F memetakan A menuju real, jika terdapat suatu konstanta K yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak Fx dikurang Fu akan lebih kecil atau sama dengan K dikali mutlak X dikurang U. Untuk semua X dan U yang merupakan elemen dari A, maka F dikatakan fungsi Lipschitz atau memenuhi syarat Lipschitz pada A. Maksud dari definisi ini adalah suatu fungsi yang memenuhi syarat Lipschitz, dia harus berpatokan K-nya lebih besar dari 0. Nah, kalaulah K-nya ini lebih besar dari 0, nanti yang ada di dalam persamaan 4 ini atau kondisi 4, maka bisa dikatakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi Lipschitz. Jadi patokannya K-nya harus lebih besar dari 0. Sebagaimana kita tahu bahwa K ini kan merupakan konstanta ya. Jadi sebarang bilangan yang lebih besar dari 0 pastilah ia bilangan yang positif. Pembahasan selanjutnya yaitu teorema 5.4.5. Bunyi teoremanya adalah, jika F memetakan A menuju real adalah sebuah fungsi Lipschitz, maka F kontinu seragam pada A. Dari bunyi teorema ini, dapat kita simpulkan bahwa sebuah fungsi Lipschitz sudah pastilah ia akan kontinu seragam. Akan tetapi, untuk fungsi yang kontinu seragam belum tentu ia juga fungsi Lipschitz. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena untuk fungsi yang kontinu seragam, itu kan intervalnya bisa bermacam-macam ya. Ada interval yang terbuka, ada juga interval yang tidak tertutup dan terbatas. Kalau dia intervalnya tidak tertutup dan terbatas, kita bisa buktikan fungsi tersebut kontinu seragam dengan menggunakan fungsi Lipschitz. Nah, kalau dia fungsi Lipschitz terbukti, pastilah dia juga terbukti kontinu seragam. Tapi, kalau intervalnya terbuka, kita juga bisa menentukan atau membuktikan bahwa ia fungsi yang kontinu seragam, tetapi tidak menggunakan fungsi Lipschitz, melainkan dengan menggunakan teorema kekontinuan seragam. Nah, itulah kenapa fungsi yang kontinu seragam ini belum tentu dikatakan fungsi Lipschitz. Selanjutnya, kita akan membuktikan kebenaran dari teorema 5.4.5. Jika kondisi 4 terpenuhi, artinya F memenuhi kondisi Lipschitz pada A, maka terdapat K yang lebih besar dari 0, sehingga untuk X dan U yang merupakan elemen dari A berlaku mutlak Fx dikurang Fu akan lebih kecil atau sama dengan K dikali mutlak X dikurang U. Nah, maksudnya adalah, kalaulah terdapat K yang lebih besar dari 0, K ini adalah konstanta, maka untuk kondisi 4 yang ini berlaku. Kita bisa muat kondisi 4 ini dalam persamaannya nanti. Nah, itu maksudnya. Kemudian, untuk epsilon yang lebih besar dari 0, kita tahu ya bahwa epsilon ini adalah bilangan yang positif. Bisa positif sangat besar, bisa juga sangat kecil. Kita dapat memilih delta sama dengan epsilon per K.
Nah, delta ini kan adalah bilangan yang ada di antara epsilon ya, sehingga kalau di pembahasan fungsi yang kontinus seragam, nilai dari delta itu selalu bergantung pada nilai si epsilonnya. Sehingga deltanya ini bisa kita pilih epsilon per K, dengan catatan epsilonnya adalah bilangan yang positif, K-nya juga bilangan yang positif, karena epsilon dan K sama-sama lebih besar dari 0. Untuk setiap X dan U merupakan elemen dari A. Jika X dan U merupakan elemen dari A, memenuhi mutlak X dikurang U lebih kecil dari delta, maka diperoleh, nah kita bisa masukkan kondisi 4 yang ini ke dalam persamaan yang ini. Nah, sehingga dapat dituliskan mutlak fx dikurang fu akan lebih kecil atau sama dengan k dikali mutlak x dikurang u akan lebih kecil dari k delta. Munculnya k delta di sini karena di bagian yang ini sudah diketahui bahwa untuk mutlak x dikurang u itu kan dikatakan lebih kecil dari delta. Sehingga untuk pertidaksamaan yang menyatakan lebih kecil atau sama dengan K dikali mutlak X dikurang U, untuk nilai mutlak X dikurang U-nya ini bisa kita masukkan si delta. Nah, sehingga menjadi lebih kecil dari K delta. Selanjutnya untuk delta ini kan sudah diketahui ya, nilainya sama dengan epsilon per K. Jadi tinggal kita masukkan saja di bagian yang ini, K delta sama dengan K dikali epsilon per K. Kalau sudah sampai sini bisa kita gunakan metode coret-coret ya, karena kita sudah mengerti. Jadi sama dengan hasilnya itu adalah epsilon. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi kaitannya di sini kenapa kita pilih deltanya itu haruslah epsilon per K agar kita bisa menentukan nilai si epsilonnya. Nah, kaitannya itu ini dia, delta epsilon per K berkaitan dengan K dikali epsilon per K untuk mendapatkan hasil si epsilon. Kalau hasilnya sudah epsilon, sehingga kita bisa membuktikan bahwa benar F merupakan kontinus seragam pada A. Jadi untuk teorema 5.4.5 ini terbukti kebenarannya. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi fungsi Lipschitz ini, saya sudah menyiapkan satu buah contoh soal tentang fungsi Lipschitz. Mari kita bahas secara bersama-sama. Contoh soal fungsi Lipschitz. Buktikan bahwa fungsi f dengan fx sama dengan super x memenuhi kondisi Lipschitz pada A di interval mulai dari 2 sampai tak hingga. Nah, dari soal tersebut kita bisa tahu bahwa f merupakan interval tidak tertutup dan terbatas pada interval mulai dari 2 sampai tak hingga. Apa yang dimaksud dengan interval tidak tertutup dan terbatas itu? Kita tahu bahwa interval itu ada dia interval terbuka, ada juga dia interval tertutup. Kalaulah dia interval terbuka, itu lambangnya kurung biasa, seperti ini. Nah, kalaulah dia interval tertutup, itu dia lambangnya kurung siku, seperti ini. Akan tetapi pada soal intervalnya itu ada lambang kurung sikunya, juga ada lambang kurung biasanya. Nah, apa maksudnya? Dikatakan dia interval terbatas karena kita sudah tahu batasnya, yaitu mulai dari 2 sampai tak hingga. Akan tetapi kan kita tidak tahu ya, tak hingga ini sampai mana dia batasnya. Karena saking banyaknya lah angkanya, saking besarnya sehingga dia tak terhingga lagi angkanya. Kita tidak tahu batasnya sampai mana. Nah, interval tidak tertutup itulah yang dimaksud, bahwa kita tidak tahu sampai mana batas dari si tak hingga ini. Makanya dia dikatakan interval tidak tertutup dan terbatas. Selanjutnya dari soal kita diminta untuk membuktikan apakah benar bahwa F ini memenuhi kondisi Lipschitz pada A. Kita bisa membuktikannya dengan menggunakan definisi 5.4.4. Untuk sebarang X dan U merupakan elemen dari A, maka berlaku. Nah, untuk definisi 5.4.4 ini kan bunyinya itu, yang kondisi 4 itu seperti ini ya. Mutlak Fx dikurang Fu
lebih kecil atau sama dengan K dikali mutlak X dikurang U. Nah, ini adalah bunyi kondisi 4 pada definisi 5.4.4. Jadi kita bisa masukkan ini ke dalam persamaan, sehingga mutlak fx dikurang fu, karena pada soal sudah diketahui ya, fx-nya itu kan sama dengan 1 per x. Sehingga kita bisa buat mutlak fx dikurang fu sama dengan mutlak 1 per x. Nilai fu-nya kita buat 1 per u dikurang 1 per u. Nah, untuk mutlak 1 per x dikurang 1 per u ini bisa langsung saja kita tuliskan menjadi 1 per xu dikali mutlak x dikurang u. Hasilnya akan lebih kecil atau sama dengan 1 per 4 dikali mutlak x dikurang u. Dari mana datangnya 1 per 4 ini? Kita tahu bahwa untuk X dan U itu merupakan elemen dari interval mulai 2 sampai tak hingga. Sehingga untuk X dan U terkecil, nilainya itu bisa kita pilih X sama dengan 2 dan U sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa tuliskan untuk mutlak X dikurang U itu sama dengan 4. Mutlak X dikurang U ini kan artinya jarak X dan U ya. Jadi kalau X-nya 2, U-nya 2, pastilah hasilnya 4. Dan untuk nilai 1 per XU ini sama dengan 1 per 4. Nah, caranya itu kan begini ya. 1 per XU sama dengan 1 per X-nya 2, kita masukkan. U-nya pun 2, kita masukkan 2. Sehingga hasilnya 1 per 2 dikali 2, 4. Nah, terbuktilah hasilnya 1 per 4. Sama dengan ini. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan definisi 5.4.4, di mana terdapat K yang lebih besar dari 0, mana K-nya? K-nya ini 1 per 4 inilah dia K-nya yang kita dapatkan hasilnya. Kan 1 per 4 itu lebih besar dari 0 ya. Jadi dapat kita tuliskan pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan 1 per 4 dikali mutlak X dikurang U. Nah, jadi dari definisi 5.4.4 yang kondisi 4 tadi ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Bisa kita tuliskan, kan kondisi 4 bunyinya mutlak fx dikurang fu lebih kecil atau sama dengan k dikali mutlak x dikurang u. Itu bisa kita buat menjadi untuk nilai si mutlak fx dikurang fu-nya itu dia menjadi seperti ini. Mutlak 1 per x dikurang 1 per u ini sama dengan 1 per xu dikali mutlak x dikurang u. Nah, ini terbukti hasilnya lebih kecil atau sama dengan K-nya 1 per 4. Kita masukkan 1 per 4 dikali mutlak X dikurang U. Nah, terbukti dia. Sampai sini sama kan? Nah, jadi kesimpulannya adalah K sama dengan 1 per 4 lebih besar dari 0 terdapat dalam mutlak fx dikurang fu lebih kecil sama dengan K dikali mutlak x dikurang u lebih kecil dari K delta sama dengan epsilon untuk setiap x dan u merupakan elemen dari A. Fungsi f dengan fx sama dengan 1 per x memenuhi kondisi Lipschitz pada A di interval mulai dari 2 sampai tak hingga. Sehingga terbuktilah bahwa F kontinus seragam pada A di interval mulai dari 2 sampai tak hingga. Nah, sudah terbukti soalnya. Jadi begitulah kira-kira contoh soal mengenai pembuktian fungsi yang kontinus seragam dengan menggunakan syarat Lipschitz atau fungsi Lipschitz dengan ketentuan apabila intervalnya itu tidak tertutup dan terbatas.
I think that it's for today's video. Thanks for watching untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan kasih like. Boleh juga share video ini ke orang lain, silahkan kasih feedback. Dan kalau ada yang ditanyakan, boleh komen dari bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Sekian dan terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.